Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Kultum Ramadan. Kali ini dengan tema bahaya hati yang mati. Para pemirsa yang budiman, Syekh Ali Baras dalam kitabnya Syarah Hikam Syifa'us Saqam wa Fathu Khazainil Kilam fi Ma'anil Hikam menyebutkan bahwa hati manusia ibarat bumi, bisa tumbuh dan hidup, bisa juga kering dan mati. Hati yang kering, yang mati, gelap, maka tidak akan merasakan sensitivitas spiritual. Hati yang mati, gelap, dan kering tidak akan bisa merasakan manis, pahit, dan asamnya beribadah. Hati yang kering dan mati tidak akan peka terhadap nasihat. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati. Jangan sampai punya hati yang mati ataupun kering. Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam menyebutkan min alamati mautil qalbi adamul huzni fima fataka minal muwafaqat. Salah satu tanda daripada matinya hati adalah tidak adanya kesedihan ketika kesempatan-kesempatan untuk beribadah terlewatkan. Kemudian dilanjutkan wa tarkun nadam ala ma fa'alta min wujudiz zallat, dan meninggalkan penyesalan, tidak ada rasa menyesal ketika telah melakukan dosa-dosa, ketika telah melakukan kesalahan-kesalahan yang dikerjakan di masa lalu. Kemudian Ibnu Ajibah melengkapinya bahwa tanda kematian hati itu ada 3. Yang pertama, tidak adanya rasa penyesalan ketika melewatkan kesempatan-kesempatan untuk beribadah. Kemudian yang kedua, tidak adanya penyesalan ketika sudah melakukan dosa-dosa di masa lalu. Kemudian yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang yang hatinya mati juga. Inilah 3 cara untuk membedakan hati yang mati dan hati yang hidup. Oleh karena itu kita harus berhati-hati, karena betapa hati yang mati ini bahaya sekali. Seseorang yang hatinya mati akan sulit menerima nasihat, akan sulit menerima Al-Quran, akan sulit bertambah keimanannya, bahkan hatinya semakin kering dan imannya semakin terkikis, yang pada akhirnya ya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Cara untuk memupuk hati yang kering diantaranya kita harus menambah amalan-amalan kebaikan kita. Cara untuk menyuburkan hati, terutama kita di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, marilah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam beribadah, dalam beramal saleh, agar amal-amal saleh yang kita lakukan itu bisa sebagai siraman untuk hati kita, sehingga hati kita bertambah subur, bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bertambah baiknya. Oleh karena itu, kesempatan bulan Ramadan jangan sampai terlewatkan. Marilah kita basahi, kita pupuk, kita suburkan hati kita agar menjadi hati yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nyaman dengan kebaikan, dan merasa risau ketika meninggalkan kebaikan, merasa risau ketika melakukan kemaksiatan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.